Nah, baik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mendapatkan matriks fleksibilitas. Yang sesungguhnya matriks fleksibilitas yang kemarin kita peroleh itu adalah hanya berupa merubah penulisan dari metode konsisten deformasi yang tadinya tidak dalam bentuk matriks dirubah ke dalam bentuk matriks. Itu saya menyebutkan itu metode langsung mendapatkan persamaan matriks fleksibilitas. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode yang saya sebut tak langsung. Artinya bahwa kita tidak mendapatkan persamaannya secara langsung, tapi melalui sesuatu persamaan yang akhirnya persamaan itu seperti menjadi sesuatu keteraturan yang menjadi baku. Walaupun nanti ini punya keterbatasan nanti. Nah, kita lihat jadi kalau kita coba matriks bagaimana cara mendapatkan matriks fleksibilitas itu dengan cara yang berbeda. Jadi kita menganggap bahwa struktur kita itu misalnya begini. Ini ada dua peletakannya demikian misalnya atau ini jepit gitu. Maka kita akan membagi ini menjadi berupa elemen-elemen. Jadi kita akan membagi misalnya kita bagi dua elemen. Nah, di mana elemen itu yang kita bagi, kita berasumsi bahwa gaya kelebihan yang kita lakukannya berupa momen. Gaya yang kita berikan berupa momen. Ya. Kita berupa momen. Atau kalau kalian lihat itu kalau kita misalnya contoh soal kita misalnya seperti ini kan kita bisa bagi menjadi dua elemen dan kemudian kita misalkan momen-momen yang kita tidak ketahui nanti kita cari adalah kita misalkan bekerja seperti demikian. Atau misalnya kita model begini yang setengah portal begini, maka kita bagi menjadi dua begini. Nah, sehingga ini menyebabkan kita mendapatkan persamaan nanti dari momen-momen ini. Gitu. Ya, kalau Anda ingat juga kita waktu menggunakan metode fleksibilitas, metode slope deflection method, itu kita mendapatkan momen yang diinput sebagai unsur utama adalah momen frame-nya ada fix and momen ujungnya yang kita masukkan. Berdasarkan dari penyelesaian sebelumnya, maka sesungguhnya kita boleh jadi begini. Jadi kita mengambil tadi dari banyak elemen itu berapa, jadi satu bentuk struktur kita bagi menjadi berapa elemen. Misalnya kita sebut ada elemennya punya panjang, punya kekakuan EI, ini punya punya modularitas sebutlah EI, kenapa I? Karena elemen I lah kita sebut. Kemudian ada momen inersia I, kemudian ada panjang I, karena kita menyebutkan I itu adalah elemen. Kemudian kita beri gaya. Kita menganggap gaya yang bekerja di satu elemen itu kita bisa nama F1 dan F2. Nah, akibat F1 dan F2 kita tahu kan. Kalau kalian mungkin tabel yang saya kasih itu tidak ada tertulis seperti itu. Tapi dalam banyak contoh kita selalu tulis bahwa kalau kita punya struktur kita begini, kita beri momen demikian. Ini sebesar momen, maka dia akan mengalami lendutan begini, berotasi seperti ini, melendut begini. Yang di sini di titik ini kita tahu sebab deformasinya di sini, rotasinya sama dengan momen dikali L, misalnya panjangnya L dibagi kalau kekakuannya ini dibagi 3 EI. Yang terjauh daripada titik momennya di mana bekerja itu adalah ML per 6 EI. Nah, ini persamaan dari deformasi akibat momen. Jadi kalau kita kerjakan demikian berarti kita punya satu berarti ada keteraturan bahwa akan selalu begini persamaan momennya. Karena kalau kita akibat F1 maka akan terjadi lendutan demikian. Maka di sini adalah akibat F1 itu kita satu satuan, kemudian kita kali berarti satu satuan berupa momen M L per 3 EI. Jadi M-nya 1 maka L per 3 EI. Di titik sini adalah sebesar L per 6 EI.
Kemudian kita beri momen berikutnya yang kedua F2, kita akan dapat terbalik. Yang di titik sini akan dapat L per 6 EI, di sini akan dapat L per 3 EI. Hanya ini punya keteraturan sehingga bentuk matriksnya kita boleh tulis menjadi demikian. Ini L per 3 EI, ini L per 6 EI, itu akibat F1, yang ini akibat F2. Maaf, yang ini akibat F1, ini akibat F2. Ya. Kalau Anda harus sadari bahwa ini saya harus Anda pahami bahwa jadi ketika kita mau melihat itu, kalau misalnya ini titik I, ini titik atau ini titik 1, ini titik 2 misalnya, maka kalau kita pahami bahwa yang ini yang 1, ini 2, ini yang ke bawah ini titik yang sama. Terus yang ke kanan ini, sumbu ke kanan ini adalah gaya, ya, penyebabnya. Jadi kalau kita tulis F12, 1 itu adalah titik, 2 adalah di mana gaya itu bekerja. Nah, jadi sesungguhnya yang ke bawah adalah penyebab gayanya, yang ke kanan adalah di mana titik itu, sehingga kita bisa melakukan yang ini saya terbalik ya, ini yang titik 1, titik 2, kemudian yang ke bawah adalah gaya. Ini yang ke bawah, yang ini titik 1, ini titik 1. Ya, jadi yang ke bawah ini, jadi kalau kita tulis ini, perbaiki. Jadi yang ini adalah titik 1, ini titik 2. Yang ini gaya 1, ini gaya 2. Ya. Jadi kalau disimbolkan dengan ini adalah F1, ini F2. Oke? Bisa? Nah, sehingga kalau Anda ini lihat dengan baik yang ini, kalau ini kita lakukan, akibat ini dia melentur ke sana, akibat misalnya, ini terbalik, akibat gaya demikian, maka dia melentur demikian, akibat gaya ini dia melentur juga demikian. Maka yang ini titik 1 misalnya, ini titik 2, ini titik 1, tentu ini titik 2, maka yang ini yang kita jumlahkan. Ini yang kita jumlahkan. Maka jadi penjumlahan ini itu adalah penjumlahan untuk satu titik punya, ini 2 titik kedua, tetapi penyebabnya ini gaya 1, ini gaya 2. Ya. Akhirnya ketika demikian kita bisa membagi tentu semua struktur yang nanti kita akan hitung, kita bisa menjadi bagi banyak elemen. Bisa elemennya kita bagi-bagi demikian. Dan setiap elemen punya rumus baku yang sama. Setiap elemen itu punya rumus baku, rumusnya adalah ini. Jadi rumusnya kalau kita tulis L per 6 EI dikali 2, 1, 1, 2. Ini rumusnya. Kemudian ada namanya, ini matriks kita sebut dengan matriks fleksibilitas elemen I. Kemudian ada namanya matriks fleksibilitas elemen yang kita perbesar, yang dimana susunannya berupa susunan dari matriks-matriks elemen. Jadi ini matriks elemen 1, matriks fleksibilitas elemen 2, matriks fleksibilitas elemen 3, dan kemudian seterusnya sampai matriks fleksibilitas elemen Kn. Jadi kita mulai berhitung. Kalau seandainya yang kita sudah tahu pasti bahwa matriks fleksibilitas elemennya itu adalah jumlah ordonya 2 kali 2. Ya. Ukurannya matriks 2 kali 2. Kalau kita lihat seperti ini, maka kalau kita misalnya elemen kita ada 2, elemen kita 2, maka matriks kita menjadi ukurannya menjadi matriks 4 kali 4. Jadi kalau 2 kita punya elemen, karena matriks kita matriks elemen kita ukuran 2 kali 2, maka kita kali 2 menjadi matriks kita menjadi 4 kali 4. Kalau kita punya elemennya kita ada 3, maka berarti kita kali 3, maka ukuran matriks yang kita akan dapati, matriks fleksibilitas yang kita gabungkan, itu akan menjadi matriks yang 6 kali 6. Kalau dia ada 10 elemen, berarti akan terbentuk matriks menjadi 20 kali 20. Jadi
FE kita sebut matriks elemen yang diperbesar, kemudian FE ada matriks elemen. Gitu. Nah, ini memang kita memperpanjang cara bekerja, memperpanjang cara kita melakukan berhitung. Kalau yang metode langsung kan kita langsung dapat matriks fleksibilitasnya. Tapi kalau ini matriks fleksibilitas kita dapatin dulu matriks fleksibilitas elemen. Kemudian baru kita dapat matriks fleksibilitas yang sesungguhnya kita cari. Ya. Nah, jadi dari sini kita akan dapatkan satu matriks yang sesungguhnya yang kita dapati secara langsung. Yang tadinya kita dapati secara langsung, kita bisa dapati dengan cara tidak langsung, tapi mengenakan buat matematik. Bahwa perhitungannya mengenakan karena ada keteraturan persamaannya. Di mana kita hanya pakai satu bentuk ini, kita nggak mau tahu persamaannya ini. Nanti akan dengan sendirinya akan terbentuk. Bahkan kalau kita pakai ini, kelebihannya kita bukan cuma dapat matriks fleksibilitas, kita juga bisa mendapatkan matriks akibat beban luar, matriks deformasi akibat beban luar. Kita bisa akan dapatkan matriks deformasi akibat beban luar. Nah, nanti kita akan lihat bersama. Oke. Nah, ini jadi kita akan menyebutkan adalah ada istilahnya kita sebutkan matriks transformasi. Matriks transformasi ini adalah matriks yang kita peroleh dari besaran bidang momen akibat gaya luar maupun gaya redundan. Jadi ada matriks fleksibilitas yang kita harus peroleh, matriks transformasinya, untuk mendapatkan matriks fleksibilitas maupun matriks deformasi akibat beban luar. Nah, dia akan ada namanya matriks transformasi. Akan ada yang namanya matriks transformasi. Nah, nanti kita lihat pembentukannya gimana. Jadi misalnya kita punya begini, ini lagi-lagi teman-teman semua hadirin sekalian bahwa kita mengambil satu elemen yang panjangnya ya terserah kalian mengambilnya. Tapi yang sebaiknya yang harus dilakukan adalah elemen yang diambil itu adalah batas dari peletakan ke peletakan atau setiap ada perubahan join. Misalnya begini, kalau ini peletakan demikian, maka kita ngambil ini dua elemen. Kalau soal kita misalnya begini, maka kita ngambil ini juga dua elemen. Tapi ketika kita begini, misalnya yang ini kita mau ambil 3 elemen, nah sebaiknya jangan dilakukan. Atau kalau misalnya ini ada sendi di sini atau roll, maka kita berarti mengambil tiga elemen. Oke. Nah, jadi kalau kita supaya punya keteraturan, ini sebuah keteraturan yang bagus yang kita bisa pakai, maka kita harus mengikuti peraturan yang dibuat. Nah, ya, harus ikuti tahapan yang kita akan lakukan. Jadi kita berasumsi bahwa semua momen kerjanya begini, diasumsikan momen bekerja ke arah positif. Bisa saja perjanjian tanah kita kalau menghitung gaya dalam. Nah, kita menganggap ini putaran ke kanan positif, ini ke sini positif, ya. Jadi selalu kita arahkan ke arah begini. Dan kita menyebutkan sebutlah itu M1 dan ini kemudian kita sebut sebagai M2. Ini M2. Jadi ada M1, ini ada M2. Untuk elemen yang ke ini. Oke? Nah, jadi ini kita punya perjanjian. Jadi kalian harus bikin arah ini ya. Misalkan gini. Nanti kalau kita dapati negatif berarti arahnya berubah. Tadinya misalnya putar kiri, berarti arahnya yang benar putar kanan. Oke? Ya. Nah, dari sini kita peroleh persamaannya. Persamaan matriks itu kita akan peroleh bahwa momen ini, bahwa momen akan kita peroleh dari matriks transformasi. Ini nanti kita sebut dengan dengan simbol B. Dikali dengan matriks X, itu adalah matriks gaya, ditambah dengan momen, dalam hal ini momen ujungnya, maka kita akan peroleh momen akhir. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini mirip seperti pekerjaan yang dilakukan di metode slope deflection.
ada sebuah matriks, ya ada sebuah persamaan yang kemudian dikalikan dengan sesuatu, sebetulnya dikalikan dengan gaya, kemudian ditambahkan dengan momen. Ya, kalau Anda pahami dengan baik itu 2EI bahagi L kali theta itu sebetulnya gaya. Ya? Jadi itu gaya. Jadi kalau ada sebuah kekakuan dikali deformasi, ini kekakuan namanya. Kalau kita kali deformasi itu sama dengan gaya. Nah, ini juga sebuah matriks fleksibilitas dikalikan dengan gaya itu maka masih tetap gaya. Ya. Jadi ini kita kalikan dengan sebuah matriks transformasi, dikalikan ini masukkan gaya ditambah gaya, ya dalam hal ini momen, maka ini hasilnya berupa momen juga. Jadi momen tambah momen maka kita akan dapatkan semua berupa momen-momen. Nah, kalau kita sudah dapat momen kan mudah cari reaksi peletakannya. Ya, kalau kita sudah dapat momennya. Ya. Jadi bahwa di mana X adalah matriks redundan, di mana M adalah matriks momen akhir, sedangkan M adalah matriks besar gaya dalam. Ini bukan momen ujung tapi gaya dalam, Jadi M itu adalah matriks besaran berupa gaya dalam atau berupa momen ujung juga boleh, atau matriks atau momen primer akibat gaya luar. Jadi berupa itu bisa jadi. Ya. Jadi berupa gaya dalam atau berupa bisa juga jadi momen ujung. Ya. Kemudian yang B adalah matriks transformasi gaya. Nah, jadi kalau kita pakai matriks transformasi gaya, itu sebaiknya kita memotong itu lebih baik, memperbanyak kita punya elemen itu lebih baik sebetulnya. Misalnya kita begini. Ini idealnya kalau pakai metode langsung, idealnya kita membagi menjadi 2 elemen. Tapi misalnya kalau matriks transformasi gaya ini ada gaya, maka sebaiknya kita bagi ini menjadi 4 elemen. Ini 2, 3, 4. Sebaiknya kita membagi menjadi ini 4 elemen. Ya. Nah, karena akan memberikan kalau kita bagi ini 4 elemen, apa kelebihannya? Kalau ini kita bagi jadi 4 elemen, maka kita akan memperoleh momen-momen di sini. Kalau kita dapat momen itu memudahkan kita berhitung gaya dalamnya dan menggambar gaya dalam. Karena kita dapat momen-momen itu. Anda bisa membayangkan kalau cuma kita dapat 2 begini, maka harus Anda tetap mencari momen di mana beban itu bekerja. Karena kalau tidak kita susah menggambar. Ya. Ini kelebihan dari metode matriks menggunakan matriks transformasi. Tapi sangat disayangkan ini punya keterbatasan. Ya. Ini punya keterbatasan. Sesungguhnya bisa, tapi silakan kalau ada yang suka mau cari jalan keluarnya, mungkin bisa. Masih ada beberapa hal harus dilakukan. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Jadi di mana B itu adalah matriks transformasi gaya. Mari kita lihat. Contoh. Misalnya kita punya soal seperti ini ya. Sebutlah ini ada beban P yang bekerja, ini punya kekakuan EI yang sebelah kiri, ini juga EI. Kita berilah ini huruf-hurufnya A, B, C, D. Ini jarak-jaraknya, ini L, ini L per 2, ini L per 2. Kita mau hitung kalau Anda lihat ini matriks ini redundannya berapa banyak? Kelebihan gayanya berapa? Ada 2. Jadi matriks fleksibilitas yang nanti kita akan peroleh adalah ukurannya 2 kali 2. Tidak mungkin lebih dari itu. Oke. Penyelesaian kita lihat ini. Pertama kita hitung jumlah redundan. Oke, redundan ada 2. Berarti kita berkesimpulan bahwa matriks yang kita peroleh matriksnya 2 kali 2. Kemudian kita hitung matriks fleksibilitas elemen. Yang pasti kita dapat. Kalau ini kita bagi berapa? Ini saya akan membagi menjadi 3 elemen. Saya bagi A, B, kemudian BC dan CD. Sebutlah ini elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Kemudian kita misalkan arah kerja momen saya misalkan begini, ini kekakuan EI, yang BC itu L per EI, tapi panjangnya L per 2, yang kanan EI juga L per 2. Kita sekarang kerjakan momen, misalkan sesuai dengan perjanjian kita, momen kita kerjakan begini semua sama arahnya. Tapi kita beri nomor itu momen
momen kita beri nomornya berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri nomor demikian. Artinya kalau kita beri nomor ini, nanti ukuran matriks transformasi kita akan ada ukuran sebesar ukurannya 6. Apakah dia lebarnya, apakah dia kolomnya jumlahnya 6 atau baris? Kalian tahu? Jadi kalau kita bentuk ini matriksnya jadi kalau kalian mau bentuk matriks ini, dia akan ada hubungannya dengan kita punya matriks apa? Kita punya matriks fleksibilitas elemen yang kita perbesar. Kita mundur gini. Ya. Kita punya matriks fleksibilitas elemen yang kita perbesar nih. Kita punya hubungan dengan yang ini. Ya. Nah, jadi ini matriks fleksibilitas yang kita perbesar. Nah, makanya kita akan peroleh nanti kalau kita akan lakukan perhitungan ini, kita akan peroleh yang ini menjadi demikian. Nah, jadi matriks transformasi yang kita akan peroleh adalah setelah kita beri nomor demikian sampai nomornya 6, baru kita mulai menghitung matriks fleksibilitas elemen. Elemen 1. Jadi matriks fleksibilitas elemen kita ukurannya cuma 2 kali 2. Jadi matriks elemen 1 panjangnya L, kekakuannya I dikali 2, 1, 1, 2. Elemen kita yang kedua adalah panjangnya L per 2, kita ganti L per 2. L kita ganti dengan L per 2 ini. Kekakuannya hanya EI, tidak berubah, tetap 6 EI, tetap EI. Kalau 2 EI berarti ganti 2 EI. Kemudian yang ini tetap, ini sudah 2, 1, 1, 2. Kemudian yang elemen kita yang ketiga sama, kebetulan bentang dan kekakuannya sama. Maka kita punya matriks fleksibilitas elemen kita seperti ini. Kalau elemen itu kita perbesar, kita bikin matriks elemen yang diperbesar, kita akan peroleh ini, yang ini disederhanakan, ini elemen ketiga, ini yang ketiga ya, bukan 2, ini salah tulis, ini 3. Maka kita peroleh, kalau kita bentuk, setelah ini kita bentuk matriks fleksibilitas yang kita gabungkan, yang diperbesar, jadi demikian. Ini sengaja kita ke kiri kalau kalian perhatikan supaya jadi sama. Ini sengaja saya bikin ini L per 6 ya. Ini L per 12, ini L per 12. Secara matematik saya ingin mudah penulisannya. Saya keluarkan L per 12 ini, maka kalau ini per 12 ini menjadi 4, 2, 2, 4. Maka kalau kita bentuk jadi matriks yang diperbesar, jadi L per 12 menjadi matriksnya 4, 2, 24. Selebihnya yang ini 0, ini yang diagonalnya. Jadi ini elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3. Yang selebihnya itu 0. Jadi selebihnya kita mudah tentukan, berarti ini kalau kita bentuk ini 0, 0, 0 dan seterusnya. Kemudian baru kita masuk ke mencari matriks transformasi gaya. Kita lihat. Akibat gaya luar, sekarang gaya luar itu yang beban terpusat kita bisa jadikan berupa redundan. Seakan-akan itu sebuah redundan, sebuah gaya kelebihan. Jadi kalau kita bikin, kita beri pelepasan yang paling mengenakan, kita beri pelepasan demikian. Kita lepas ini menjadi yang di sini tadinya sendi, error. Kita lepas jadi ada gaya vertikal. Kemudian di sini juga roll, kita gaya vertikal, dan ini beban luar yang sebesar P. Kita ganti seakan-akan ada sebuah gaya yang ketiga. Jadi kalau kita bilang ini F1, ini X1, ini X2, ini X yang ketiga, tapi punya nilai P. X1 yang ini tidak punya nilai, kita tidak tahu, masih akan kita hitung, tapi ini kita tahu nilainya. Kalau kita tulis menjadi demikian. Itu X3 sama dengan P, ini X1, ini X2. Kita sebut demikian. Jadi seakan-akan X3 itu adalah sebuah variabel yang kita ingin cari tahu, tapi sesungguhnya dia sudah punya nilai sebesar P.
Nah, ini punya ukuran L, ini L per 2, ini L per 2. Kita lihat. Nah, ini kata kuncinya adalah kalian punya kemampuan menggambar bidang momen. Kalau Anda tidak punya kemampuan menggambar bidang momen, ya sudah fatal, tidak bisa dengan metode ini. Kita bilang momen, pertama akibat X1 sama dengan satu satuan. Kalau pedoman kita ini, kita membagi elemen kita, pembagian elemennya begini. Ya, momennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arahnya demikian. Nah, kita mulai. Akibat 1, maka bidang momennya begini. Kalau kita gambar. Nih. Ya. Susah ini enggak susah. Ya. Pertama, beban berupa beban terpusat. Berarti bidang momen pasti linier. Karena beban berupa beban terpusat, pasti linier. Kemudian ya mudah kita lakukan. Kalau kita lihat, coba dari kanan ke kiri kita lihat. Di sini tidak ada gaya, berarti 0. Datang di sini tidak ada gaya, berarti 0. Datang sampai di sini tidak ada gaya, pasti 0. Tapi kalau kita mulai ke kiri sini berarti ada gaya. Sebesar 1 dikali jarak. Sampai di titik sini naik-naik terus makin besar karena jaraknya makin panjang, makin besar. Sampai di titik sini panjangnya L sama dengan 1 dikali L. Maka besaran momen di sini sebesar L. Karena 1 kali L. Bidang momen apa? Positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Halo? Ada yang bisa jawab? Bidang momennya kenapa positif? Halo? Oh. Tahu? Bukan? Ada yang lain punya jawaban? Halo? Kenapa bidang momen positif? Gimana kalian ini? Ya, baik. Kenapa ini positif? Gitu. Karena begini. Kalau kalian melakukan ini kita potong di sini. Gitu. Atau yang paling gampang, kalau kita beri beban begini, ini pasti melendut begini. Ya. Ini akan berpindah titik ini pindah ke sana lendutannya demikian. Kalau dia melendut begini, sisi atas apa? Tertekan atau tertarik? Wah. Masa nggak bisa tahu sisi? Kalau saya bagi-bagi, saya bikin balok begini kelihatan. Sekarang kalau dia melendut begini, melingkar begini. Sekarang sisi atas apa? Tertekan atau tertarik? Tertekan. Nggak mungkin tertarik ya. Maka sisi bawah tertarik. Kalau tekan simbolnya apa? Negatif. Kalau tarik simbolnya apa? Positif. Dalam penentuan kita punya positif dan negatif momen, kita mengambil yang bawah ini yang kita ambil. Maka ketika dia melendut begini, maka kita tahu bahwa bidang momennya positif. Kalau dia melendut ke bawah begini, maka bidang momennya negatif. Paling gampang atau kalau kita potong elemen ini, kita ambil satu elemen kecil yang melendut begini, maka ini elemen kecil itu kalau kita ambil gaya yang bekerja di situ begini momennya. Ini arah momen yang bekerja di elemen yang kecil itu. Maka kalau kita bagi dua, di atas tekan, di bawah tarik. Ini ingat, ini tidak sekedar cuma tanda, ya. Ini punya arti fisik. Nanti dalam kita mendesain sangat menentukan ini positif dan negatif. Misalnya, kalau kalian bisa mendesain beton, maka tulangan itu tujuannya membantu sisi lemah di beton. Sisi lemah di beton itu di mana? Beton lemah terhadap tarik. Maka tulangan itu yang paling banyak dipasang di sisi tarik.
Karena tekan, beton punya kemampuan memikul tekan. Oh jadi kalau kalau bidang momennya positif, berarti kita pasang tulangannya, taruh di daerah yang mengalami tarik. Berarti tariknya di bawah. Di mana? Di bawah. Gitu. Jadi itu arti dari sebuah tanda. Jadi jangan kalian pikir, ini ada saya singgung sedikit supaya saya lihat kalian sepertinya tidak punya ketertarikan terhadap mata kuliah ini. Cuma sekedar karena sudah jadi kewajiban harus dilewati, ya harus dikontak. Kalau seandainya boleh diganti, pasti kalian nggak kontrak mata kuliah ini. Jadi begini, teknik sipil itu tujuannya ujungnya adalah mendesain. Ya, kita mau desain, misalnya ini balok, kita mau desain ini balok supaya bisa memikul beban yang bekerja. Analisa struktur tugasnya apa? Dia hanya menghitung berapa gaya yang terjadi di balok itu. Itu tugasnya. Kemudian nanti ketika Anda belajar baja, Anda belajar beton, belajar kayu, maka Anda akan mencari, akan menentukan material apa yang kita mau pakai. Oh, kita pakai beton. Kalau kita pakai beton itu kita akan pilih dimensinya sebesar apa. Dan tulangan yang kita mau pakai sebanyak apa. Berapa banyak. Maka intinya kita bisa menghitung, menentukan material yang kita pakai, menentukan banyaknya tulangan yang akan kita pakai, sangat tergantung kepada analisa struktur di mana gaya itu di sini berapa besar gaya yang bekerja di titik di balok kita. Baru kita bisa desain. Begitu juga kalau kita mendesain baja. Kalau kita mendesain baja, maka kita pilih profil yang mana yang kita mau ambil. Jadi tergantung pada gaya. Anda bisa bayangkan kalau analisa struktur kalian jelek, apa artinya kalian punya pengetahuan beton? Apa artinya pengetahuan kalian tentang baja? Apa artinya pengetahuan tentang kayu? Nah kalau dua hal itu Anda tidak punya, apa gunanya Anda jadi teknik sipil? Oh Pak, saya cuma manajemen konstruksi. Gimana Anda bisa manage konstruksi dengan benar kalau pengetahuan terhadap betonnya tidak? Kan Anda membuat metode yang benar, tidak punya pengetahuan itu. Oh saya air, emangnya air cuma belajar air, ngapain? Enggak. Intinya adalah kita mengerjakan bangunan air. Terus kalau bangunan air karena tidak punya, cara menghitung bangunannya tidak tahu, terus Anda jadi apa? Jadi yang kalian pelajari hari ini, berbagai macam metode yang diajarkan di analisis struktur, tujuannya tadi itu, mendapatkan gaya. Nanti selanjutnya kalian akan memilih. Ada hubungannya dengan apa artinya mekanika bahan? Mekanika bahan itu salah satunya tentang bahan. Yang paling penting di situ adalah kalian pintar memanfaatkan dimensi dari penampang. Oh, kalau begini dimensi penampangnya kita rubah. Jangan. Satu saat ada masalah misalnya. Ini kita punya jembatan. Ini kita punya jembatan, abutmennya ini abutmen kita. Kita bikin di sini. Wah, kalau gitu kita pakai baja Pak, kita bikin baja kita begini. Di sini kecil, kemudian di sini membesar. Di sini kecil mungkin bikin begini. Ini. Jadi penampang di sini kecil, di sini besar. Gini kita punya penampang, gini. Orang awam gila. Masa begini? Kalau orang teknik sipil bilang iya. Karena mengapa? Momen di sini paling besar, gaya geser di sini kecil, momen di sini kecil. Jadi seperti itu. Oh, kalau begitu berarti karena momennya di sini besar, supaya mampu memikul momen dengan baik, kita punya ilmu mekanika bahan bilang kalau ini kita bikin momen inersia gede banget. Kalau momen inersia gede banget, lendutannya mengecil. Lendutan mengecil berarti oke. Kalau di sini momennya kecil, tapi gaya gesernya besar. Dengan penampang yang seperti ini sudah cukup mikul gaya geser. Itu yang nanti akan kalian punya. Anda bisa bayangkan kalau punya pengetahuan mekanika bagus, analisa struktur kalian bagus, masuk.
Jangan seperti yang terjadi tiba-tiba kalian menjadi satu pencari solusi. Ini jembatan bermasalah. Harusnya dia bikin, dia produksi, dia beli. Ini tinggi balok, tinggi profil bajanya 1 meter 20 cm. 1,2 meter. Tapi yang dia beli 60. Hanya 0,6 dia beli. Entah dia dapat dari ilmu dari mana. Tiba-tiba terpasang yang 60. Ada yang solusi. Orang bilang, kalau ini 120 tinggi begini ada 3 buah. Pak, kalau begitu kalau 60 bikin dutik jadi 6. Jadi bikin begini. Karena tingginya cuma 60, maka kita bikin kali 2. Kalau orang-orang yang tidak punya pemahaman analisa struktur yang benar, tidak punya pemahaman tentang mekanika bahan, maka ini dianggap ini oke. Yang saya heran ada satu sarjana teknik sipil punya usulan begini. Itu artinya apa? Dia nggak paham. Kalau dia paham, ini tidak bisa, tidak boleh. Hanya membagi beban menjadi lebih kecil, tapi tidak menjawab lendutan yang membesar. Gitu ya. Dan ini sekedar saya supaya kalian punya ketertarikan lah gitu. Kalau Anda tidak tertarik, saya yakin Anda nanti lulus hampa nantinya di luar sana. Nah, terlalu banyak nih. Gitu. Ada hal yang mustahil kalian tidak bisa. Kalau ada gaya ke atas, ini dijepit, pasti melendutnya begini. Iya. Ini bisa kalian punya. Pasti ya. Nah, tinggal melihat, oh kalau melindut ke atas berarti sisi bawah tertarik, tanda positif, sisi atas tertekan. Oh, berarti ini bidang momennya positif. Kalau dia, misalnya kita bebani begini, dia melindut begini, berarti sisi atas tertarik, sisi bawah tertekan. Oh, berarti dia tandanya. Kira-kira yang itu kalian tidak bisa. Mustahil, tidak boleh. Ya? Nah, coba itu kalian pegang dengan baik. Kalau kalian mudah lupa, istighfar. Biasanya pelupa itu kuat bohong. Mungkin lebih banyak bohong ke orang tua itu, pelupa itu. Mau bilang beli pulsa, beli ini alasan padahal beli pulsa. Oke, kita kembali. Jadi ini bidang momen demikian. Berapa besarnya? Mudah. Di mana yang kita tahu besarnya? Tahu cuma di titik ini. Kita perlu cari besarnya di titik ini. Jadi kita lihat di titik sini berarti di sini, dan di sini. Di titik sini ada 2. Pasti berimpit, berarti nilainya sama. Di titik sini juga 2 berimpit, nilainya sama dan seterusnya. Ada kondisi tertentu tidak sama, nanti kita akan lihat. Nah, jadi kalau kita tulis berarti sesuai dengan namanya, ini nanti ini B. Jadi akibat 1 di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Jadi B1 di sini nanti B11, sini menjadi B21, B31, B41, B51 dan B61. Ini kalau kita tulis menjadi demikian. Tadi B11, B21, B41, B51, B61. Jadi subskrip kedua itu adalah menyebutkan tentang gaya yang bekerja berupa X1 satuan. Jadi makanya dikasih nomor 1 karena X1. Jadi B1 jadi mudah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi B11 di sini akibat G1, B21, B31, B41, B51, B61. Berarti kalau akibat gaya kedua mudah juga. Jadi B12, B22, B32, B42, B52 dan seterusnya. Saya kira untuk menghafal ini mustahil kalian tidak boleh. Tapi ingat, habis ini kalau ada tugas coba bikin. Gitu. Apalagi ada sekarang enak ditonton ulang lah gitu. Siapa tahu kalau makin banyak kalian nonton saya dapat duit. Ya, oke. Jadi ini jadi nilainya berapa? Jadi karena di sini L sebesar L-nya, B11 sebesar L. Kok momen satuannya L? Bukan, karena momennya dikali dengan sebesar satuan. Jadi sebetulnya satuannya ini
kilonewton meter atau ton meter. Tapi karena bebannya dikali satu satuan tinggal cuma huruf L. Jadi jangan dianggap itu berarti satuannya momen meter, bukan. Ini cuma karena kita pakai variabel, pakai simbol. Kemudian lanjut akibat X2. Akibat X2 demikian, maka sama lanjutannya momennya positif atau negatif? Apa? Positif atau negatif? Positif. Jangan ragu, positif. Dan mudah menghitung, gampang kan? Jadi kalau kalian gaya di sini sebesar 1, ini sebesar 1, kan pasti di sini sebesar 1 kali panjang. Panjangnya berapa? 2L, berarti sini 2L. Datang sini berapa? 1 kali panjangnya L/2, jadi L/2. Panjang di sini berapa? 1 kali L/2 tambah L/2, jadi kali 1, jadi L. Di sini berapa? Tidak perlu. Kalau kita mau cari silakan. Tinggal jaraknya berapa. Maka kita dengan mudah kita bisa tulis besaran-besarannya. Jadi 2L, L/2 dan 0. Selanjutnya kita bisa jadi B12 2L, B22 L, B32 L, kemudian B42 L/2, B52 L/2, B62 sama dengan 0. Sudah. Nah, lanjut yang ketiga gaya luar yang kita jadikan redundan. Nah, jadi kita kerjakan yang keluar yang ini. Nah, momennya positif atau negatif nanti keluar ini? Negatif, karena dia melandut ke atas. Gini. Maka ini negatif. Nah, nilainya berapa? Mudah juga. Tinggal 1 kali L/2. 1 kali L/2 tambah 1. 3/2. Jadi dapat begini, ini min 3/2. Ini L/2 dan 0. Jadi kita bisa tulis B13.1 akibat gaya 3/2L. Di sini B2 akibat gaya 3, B23. B43. Kemudian ini B terlewati B33, B43, B53, B63. Sudah clear. Baru kita bentuk persamaannya menjadi begini matriks transformasi. Jadi ukuran dari matriks transformasi adalah sebesar sejumlah elemen dikali 2 itu menjadi barisnya, kemudian kolomnya sebanyak gaya redundan. Oke? Nah, kalau sudah jadi begini, kita sudah punya, maka kita bisa mendapatkan matriks fleksibilitas. Didapat dengan rumusnya adalah kita bisa peroleh dengan kok bisa? Ya. Oke, kita dapatkan matriks transformasinya adalah demikian. Saya terlewati tadi lompat. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan matriks fleksibilitasnya adalah matriks transformasi ini kita transpose, kemudian dikali matriks fleksibilitas elemen yang diperbesar, baru dikali dengan matriks transformasi. Kita dapat matriks fleksibilitas. Nah, kita coba lihat matriks transformasi ini kita transpose. Kalau kita transpose mudah, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, jadi kita tulis caranya adalah, jadi kalau kita input ini jadi kita keluarkan karena ini mengandung L semua, maka saya keluarkan L-nya. Jadi L kita keluarkan ya. Kalau L kita keluarkan, cara mengeluarkan supaya jadi bentuknya
bentuknya ini pecahan, tidak dalam bentuk pecahan, maka saya keluarkan L per 2. Kalau keluarkan L per 2 menjadi, yang L menjadi 2. Ini 0, 0, 0, 0. Kemudian ini menjadi 4. Ini 2. Ini 2. Ini 1, 0. Ini 3, min 1, min 3, min 1, ya, min 1, 0, 0. Nah, kemudian ini kita transpose. Jadi demikian. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, setelah kita transformasi, baru kita kali dengan matriks fleksibilitas elemen yang diperbesar. Ini ada L per 12 EI. Baru dikali dengan matriks transformasi ulang. Ya. Jadi yang ini. Nah, kalau ini kita coba selesaikan, kita coba gali, kita ini lakukan perkalian, ya. Perkalian matriks adalah baris kali kolom. Nah, jadi karena ini mengandung L per 12 EI, ini L per 2, ini L per 2, maka kita kalikan aja. Ya. Kita kalikan saja yang ini menjadi L pangkat 3 per 48, ya. Kali. Baru kemudian ini kali ke dalam. Atau kita kali sendiri-sendiri, kali dulu L per 2 dikali L per 12 EI, dapat L pangkat 2 per 24 EI. Kalau kita kali, kan mudah kali mengalinya, kan ini banyak 0. 2 kali 4, selanjutnya semua dikali 0, ya. Jadi cukup 2 kali 4 dapat 8. Kalau nggak bisa pakai kalkulator. Kalau kalkulator saya cuma perkaliannya cuma sampai 3 kali 3, pilih yang bisa besar. Ya. Nah, jadi kalau kita lakukan ini, jadi 2 kali 4 8. Nah, kemudian lanjut ini 0 semua, baru kemudian 2 kali 2. Nah, 2 kali 4 berapa? 8. Kemudian 0 kali 2, 0 kali 0, dan seterusnya 0. Udah. Baru kemudian berikutnya untuk mendapatkan baris pertama kolom kedua, 2 kali 2. Baru kemudian 0 kali 0 semua. Untuk dapat kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga berarti tinggal 2 dikali 0. 0 semua gitu. Nah, kalau kita lakukan dengan mudah, kita lakukan dapat demikian. Nah, sudah demikian baru kemudian kita lakukan lagi kali dengan matriks yang ini kali. Nah, kalau kalian lakukan perkalian ini lebih agak rumit karena menjadi 8 kali 4 2 tambah 4 kali 0 0 semua. Lanjutnya 4 kali 4 16 32. 4 kali 2 8. 0 kali 2 0 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lakukan jadinya demikian. Maka perhatikan baik, hasilnya prinsipnya adalah harus simetris. Maka kalau Anda lihat ini pasti simetris. Kalau dia tidak simetris berarti Anda salah mengalihkan. Hukum matematik itu kalau suatu matriks ini kita transpose, kemudian kita kalikan yang satu matriks di mana matriks ini juga bentuknya adalah simetris, maka ketika kita lakukan perkalian demikian, maka hasilnya pasti simetris. Apa tidak simetris berarti kesimpulan kalian salah mengalihkan. Gitu. Nah, jadi lihat hasilnya. Oh, pasti simetris. Kalau tidak simetris, enggak. Berarti ada salah. Nah, kita peroleh matriks fleksibilitas seperti demikian. Nah, sekarang kita lanjut. Matriks fleksibilitas yang kita sudah peroleh itu, kita punya rumus bahwa matriks fleksibilitas kita kali dengan matriks gaya akan sama dengan deformasi. Yang pada sebelumnya kita bikin min deformasi, ya, min D. Nggak masalah. Ini kita lakukan menjadi ini min atau itu tergantung kita menganggap. Jadi kalau kita bisa tulis kalau kita bilang matriks F kali matriks X ditambah D sama dengan 0, maka otomatis F kali X sama dengan min D. Ya gitu, itu yang terungkap. Jadi nanti kita lihat ini, kita menganggap positif sama dengan 0 di persamaan ini, nanti kita akan dapat untuk yang ini. Nah, akan kita temukan jadi begini jadinya, ya. Bentar. Oke, setelah kita tahu kita punya persamaan adalah prinsipnya adalah matriks fleksibilitas
Kalau dikali dengan gaya, hasilnya deformasi. Ini harus dipahami ya. Kalau fleksibilitas ini kita kali dengan gaya, hasilnya deformasi ya. Tolong diingat ini rumus ini. Nanti kebalikannya adalah kalau kekakuan kita kali displacement, hasilnya gaya. Oke? Nah, ini harus dihafal gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa F kali X, kita kali X. X1, X2, X3, kemudian sama dengan D, 0. Nah, ingat dengan baik, kita punya soal itu kan begini soal kita. Soal kita ini begini. Jepit ini beban terpusat. Ini yang kita sebut X3, sini X, ini X2. Nah, di titik D sini otomatis itu punya nilai deformasi. Ya? Dan dia tidak 0, makanya kita tulis D3. Tetapi di sini pasti 0. Karena ada perletakan, perpindahan vertikalnya 0. Di sini juga 0, makanya ini D1 0, D2 0, D3 yang ada nilai. Nah, jadi demikian. Di mana nanti X1 kita ganti sama dengan sebesar beban sebesar P. Nanti kita ganti. Nah, kalau kita teruskan ini, jadinya adalah kita teruskan menjadi seperti demikian. Jadi X3 kita ganti dengan P. Jadi sama dengan ini. Nah, kalau sudah demikian bahwa kita lakukan secara matematik bahwa kita punya deformasi, kita ada apa? Redundan kita sesungguhnya cuma 2. Nah, jadi caranya kita hitung gini. Hitung 1 1 2, berarti kita garis di sini. Sorry. 1 kok nggak bisa. 1 2 kita garis. Dari atas kita hitung ke bawah. 1 2 kita garis. Nah, jadinya begini kalau kita garis. Ya, jadi saya pakai begini. Oke. Jadi kalau kita bagi, jadi hitungannya tadi 1 2 garis, 1 2 garis. Nah, dalam matematik itu kita ini matematik, kalau kita punya matriks begini, matriks kita bagi jadi A, B, C, D. Kemudian kalau kita kali dengan satu matriks lagi, ini X misalnya X1 kita bagi 2 jadi X2. Sama dengan ini menjadi misalnya D1 jadi kita bagi 2 jadi D2. Maka ini kita boleh lakukan begini. Jadi A ini kita kali dengan X1 tambah B itu kita kali dengan X2 akan sama dengan D1. Jadi matematik kita bisa bikin begitu matematik. Jadi kita boleh berikutnya di bawah C, matriks C dikali dengan X1 tambah matriks D dikalikan dengan X2 akan sama dengan D2. Nah, ini kita akan bagi begitu. Jadi akan jadinya begini. Ini adalah ini dikali X1 ditambah ini dikali P akan sama dengan 0. Oke, nah kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan menjadi yang ini kita ngambil, jangan lupa L pangkat 3 per 48 tetap ikut karena itu dikali semua yang matriksnya. Kali X1 X2 sama tambah dengan yang bawah itu yang ini 2 min 28 min 81 dikali dengan P. Jangan lupa ini kali ke dalam juga ada ikut L pangkat 3 yang ini. Jangan lupa ini tetap ikut, ini tetap ada. Karena itu dikalikan dengan min 28 juga dengan 81. Nah, kita kali jadi demikian dikali dengan D dengan P nilai P akan sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan jadinya gini. Kalikan. Ya, jadi demikian. Nah, ini
Secara matematik karena begini. Karena ini sama mengalihkan ini juga besarnya sama mengalihkan ini dan hasilnya sama dengan 0. Maka sesungguhnya boleh kita bagi, hilang. Jadi tinggal yang ini, sehingga hilang L pangkat 3 per 48. Ya itu secara matematik aja. Maka setelah itu kalian lakukan, ini sama dengan 0. Baru kita bisa hitung. Nah ini P ini kan kalau ini kebetulan hasilnya negatif. Kalau hasilnya positif ini, maka kita pindah ke ruas kanan. Ini yang menjadi D. Ya. Ini menjadi matriks fleksibilitas, ini yang menjadi X. Ya. Ini kalau kita jumlah sehingga F kali X sama dengan min D. Jadi kembali ke rumus kita sebelumnya. Oke? Nah, ini untuk mendapatkan matriksnya ini rumus besarnya. Oke? Nah, setelah kita lakukan ini, maka hasilnya akan menjadi demikian kalau kita selesaikan. Ini pindah ke ruas kanan jadi positif, maka matriks kita yang ini yang kita peroleh. Jadi sesungguhnya kalau kita lakukan secara langsung, maka kita akan dapatkan matriks kita punya kekakuan itu akan dapat segini. Dan kalau kita lakukan secara juga matriks deformasi akan dapat segini. Ya, tinggal ini sebetulnya dikali dengan L pangkat 3 per 48 EI. Gitu. Hasilnya kita akan peroleh demikian. Ini ada kekurangannya. Harusnya ada EI-nya, ya. Ini harusnya ada EI-nya. Maaf. Oh, nanti coba kita koreksi kalau. Ini harus ada lagi ada mengajar.